Sebelum menonton video ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya, Eko Hari Rahmawanto. Di sini saya akan mengulas terkait dengan coding pemrograman. Kalau kemarin kita sudah mengulas terkait dengan teoritisnya, algoritma searching, yaitu searching untuk binary search dengan linear search. Nah, di sini saya akan mengulas terkait dengan pemrogramannya. Nah, di sini algoritma sequential search atau linear search itu mungkin secara teoritis kemarin sudah kita ulas ya. Nah, di sini kita akan mencoba langsung mencari. Nah, implementasinya bagaimana? Ini kan jika kita sudah membuat dalam bentuk fungsi atau prosedur ya. Nah, saya mungkin akan mengajarkan bagaimana cara membuat tanpa fungsi atau prosedur terlebih dahulu. Nah, di sini langkah yang pertama kita buat adalah create new project. Kemudian sama seperti biasa ya, console application, go, kemudian next, misalkan C++, searching misalkan. Searchingnya nanti saya buat langsung di dua pemrograman ya. Nah, di sini saya buat next lagi, saya buat finish ya. Oke, sudah muncul, source-nya saya buat main cpp-nya saya open. Ininya saya delete dulu. Nah, di sini saya akan membuat bagaimana cara mencari nilai dari sebuah array. Berarti saya membuat array-nya dulu nih. Misalkan diketahui AR. Array-nya misalkan jumlahnya berapa nih? Jumlahnya 5 dulu nih. 5. Kemudian saya berikan nilainya. Nah, nanti tinggal kalian mau diberikan nilai atau berupa inputan. Kemudian misalkan saya random aja nih. 2, kemudian 8, 1, 5, 9 misalkan, atau misalkan 3 misalkan, biar random ya. Ini saya titik koma ya. Oke, kemudian setelah saya membuat variabel untuk array, saya membuat apa lagi nih untuk perulangannya misalkan ya, i-nya. Oke, sudah. Terus saya ingin mencetak nilai array-nya dulu, berarti ingin mencetak gimana caranya? Berarti for i sama dengan I sama dengan 0, kemudian I kurang dari 5, kemudian I plus. Kemudian kita buat kurung awal bukanya. Misalkan saya ingin mencetak nilai dari array tersebut, berarti saya buat cout, kemudian nilai dari AR ke I-nya, AR ke I, seperti ini. Nah, mungkin kita kasih spasi biar nanti tidak saling terkait ya. Misalkan ini dulu. Kita coba running dulu apakah sudah jalan programnya. Oke, muncul ya. Coba kita lihat. Oke, 28153. Berarti 28153. Nah, kemudian saya ingin mencari variabel cari misalkan. Nah, cari itu bisa kita inputkan atau bisa kita definisikan dulu. Misalkan kita inputkan, berarti cout, misalkan inputkan nilai yang dicari sama dengan petik tutup, kemudian titik koma. CI-nya apa? Berarti CI-nya adalah variabel cari, misalkan seperti itu. Nah, di sini cari, berarti saya buat variabel cari. Nah, selesai nih. Selesai dalam artian inputannya saja, tetapi kan belum bisa mencari kan. Nah, misalkan ini, oh ternyata nanti ini tinggal diturunkan ke bawah. Misalkan saya ingin mencari 2, ya sudah angkanya 2, selesai. Nah, ini tinggal kita cout-kan ke bawah dulu, biar nanti ada enternya. Kita bisa menggunakan \n atau bisa menggunakan endl. Misalkan kita buat endl seperti ini ya. Artinya apa? Nline. Berarti barisnya kita sudahi. Nah, misalkan di sini ya. Berarti kan sudah enter ke bawah ya. Atau kalian juga bisa menggunakan seperti ini. Bisa menggunakan \n. Seperti ini juga sama saja. Oke, ini kan juga tampilannya juga ke bawah ya. Sama ya.
Oke, silahkan kalian boleh menggunakan ENDL atau bisa menggunakan \n, sama saja. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita ingin mencari nilainya. Nah, mencari nilainya itu kan di sini berarti ada perulangan di mana nilai adalah 0 sampai i sama dengan 0 dan i kurang dari panjang array-nya. Kemudian langsung menggunakan kondisi if, searching-nya sama dengan array ke i. Nah, berarti kita tinggal buat di sini. Kita for-nya sama, berarti for atau perulangannya ya. For i sama dengan 0, kemudian i kurang dari 5 misalkan, kemudian i plus plus seperti ini. Oke, kalau sudah, kemudian dikurung kurawal. Nah, di sini kalau sudah ada perulangan, maka tinggal kita buat kondisi if ar ke i tadi apakah sama dengan nilai yang dicari. Jika ketemu, maka di sini kan tadi found true ya, kalau di apa namanya teorinya, berarti true atau return-nya adalah nilai dari i. Berarti ada di indeks berapa? Berarti kan kita juga ingin mencetak nilai tersebut ada di indeks keberapa nih? Berarti kita tinggal cout nilai dari kemudian petik. Berarti ini kan berarti saya teks apa namanya? Dalam bentuk teks aja ya. Nilai dari kemudian saya buat cari. Berarti kan nilai dari yang dicari tadi, kemudian saya buat lagi petik ada di indeks ke. Nah, di indeks ke petik seperti ini lagi. Kemudian ada di indeks mana nih? Ada di indeks ke i. Berarti tinggal ini dikasih i seperti ini. Kemudian saya buat misalkan ENDL untuk jika lebih dari satu angka yang ketemu. Misalkan nih, saya coba klik running, kemudian saya ingin mencari nilai berapa nih? Mencari nilai 8. Saya enter. 8, kemudian saya inputkan, saya enter. Nilai 8, oh ini belum saya kasih spasi ya. Nilai 8 ada di indeks ke 1, berarti 0, 1. Oh iya betul ya, ini indeks ke 1. Oke, ntar kita rapikan ya. Berarti di sini kita kasih spasi ya, biar nanti ada 8 itu kan nilai yang dicari tadi. Berarti nilai dari titik-titik-titik, yaitu nilai variabel cari, ada di indeks ke i. I-nya tadi yang ketika kita sudah menemukan nilai yang dicari tadi. Nah, misalkan saya ingin mencari lagi nilai ke 5. Saya ingin mencari nilai 5. 5, apakah ada nilai 5? Ada ya di sini ya. Ada nilai 5, maka tinggal kita enter. Nilai 5 tadi ada di indeks ke berapa? 5 tadi berarti ada di indeks ke, berarti 0, 1, 2, 3. Berarti 5 itu ada di indeks ke 3. Oke, seperti itu ya. Kira-kira gambarannya nilai 5 adalah ada di indeks ke 3. Nah, bagaimana jika nilai tersebut lebih dari 1? Misalkan saya buat, ini saya buat 5 aja misalkan ya. Oke, saya buat 5. Berarti saya running lagi. Kemudian saya ingin mencari nilai 5. Maka ketika saya enter, nilai dari 5 ada di indeks ke 1, dan nilai 5 juga ada di indeks ke 3. Seperti itu ya. Oke, mudah ya. Nah, gimana kalau tidak ketemu nilainya? Misalkan, saya ingin mencari nilai 8 misalkan. 8, berarti tidak ada. Kok tidak muncul sesuatu? Ya tinggal di sini kita buat else. Misalkan else cout, misalkan dibuat nilai tidak ditemukan. Titik, koma. Misalkan seperti itu. Coba kita running lagi. Nah, misalkan saya searching angka 8. Nilai tidak ditemukan. Oke. Nilai tidak ditemukan itu akan tercetak dari 0 sampai dengan indeks ke 5. Nah, tinggal dibuat seperti itu juga bisa.
Berarti tinggal dibuat EN, DL untuk yang di enter. Oke, misalkan seperti ini. Misalkan tadi ada 8 ya. Berarti nilai tidak ditemukan sebanyak 5 kali perulangan. Nah, kalau memang tidak mau ditaruh di sini, maka tinggal ditaruh di luar. Itu prosesnya seperti itu ya. Oke, kita akan mencari nilai yang ditemukan saja. Oke, itu untuk algoritma sequential search atau linear search. Oke, ketemu ya. Nah, nanti di sini penugasannya adalah silakan kalian membuat untuk fungsi atau prosedur seperti di sini. Kemudian untuk pemanggilannya seperti ini. Berarti kan listnya misalkan ada 10, kemudian nanti listnya ini bukan diketahui tetapi dalam bentuk inputan. Kemudian hasil itu merupakan nilai dari ketemu atau tidaknya tadi ya. Kemudian dipanggil nama fungsinya yaitu linear search. Kemudian L itu merupakan sebuah listnya, nama dari variabel listnya tadi. Kemudian 10 itu merupakan panjang size-nya. Kemudian 5 itu merupakan nilai yang dicari. Nah, tinggal kalau misalkan di sini bisa menggunakan print atau bisa menggunakan cout. Cout-nya adalah ditemukan di indeks ke berapa, yaitu sama seperti yang tadi saya contohkan. Oke, itu untuk tugas pertama di dalam algoritma linear search. Ya, nanti kalau belum paham bisa nanti dipahami ya. Nanti bisa ditanyakan di grup. Oke, saya lanjutkan. Ini yang menggunakan Sentinel kurang lebih juga hampir sama. Tinggal nanti buat seperti yang ada di sini. Tinggal nanti ini while-nya jika tidak ketemu, maka I-nya langsung di plus plus. Jika ketemu berarti selesai, return-nya langsung I. Itu sama ya. Nah, selanjutnya saya ingin mengulas terkait dengan binary search. Binary search itu metode pencarian yang efektif dan cepat. Tetapi syaratnya harus semua sudah terurut di sini ya. Oke. Langkah-langkahnya. Berarti kita identifikasi left-nya itu dimulai dari 0, right-nya itu adalah n-1. Artinya apa n-1? Karena indeks dimulai dari 0, maka panjang array itu misalkan ya, panjang array misalkan 5. Berarti dia harus kurang dari 5, yaitu 4. Karena bertipe data integer, berarti bilangan bulat, tanpa pecahan. Kemudian, selama left itu kurang dari sama dengan right, itu berarti artinya adalah while left kurang dari sama dengan right, maka do-nya apa? Kerjakannya adalah 4-6 ini tadi dikerjakan. Nah, pertama, middle-nya itu mencari nilai tengah itu dengan cara left ditambah dengan right dibagi 2. Jika list dari middle tadi sudah ketemu nilainya, maka tinggal dicetak. Jika tidak, atau jika kurang nilai yang dicari itu kurang dari nilai di array middle, maka right sama dengan middle min 1. Jika tidak lagi berarti left sama dengan middle plus 1. Setelah itu baru iterasi terpenuhi dan selesai. Nah, di dalam prosesnya ini akan dijelaskan secara detailnya di sini. Nah, untuk penggambarannya, pertama kali kita sort dulu listnya. Kemudian kita bagi 2, seperti yang ada di teori kemarin. Kemudian, ini adalah program yang nantinya akan kita buat. Nah, ini sudah program yang dalam bentuk fungsi atau prosedur. Ini ada return-nya berarti fungsi ya. Nah, kita buat secara di dalam satu main dulu, belum membuat fungsi dulu. Bagaimana cara membuat binary search? Pertama kita menentukan left, right, sama middle. Nah, di sini berarti kita buat ini tadi saya hapus. Sampai ke sini, saya hapus dulu. Berarti kita menentukan left, right, middle. Berarti integer. Nah, tipe datanya apa? Integer. Kenapa integer? Berarti dia merupakan bilangan bulat. Misalkan kiri sama dengan 0, tengah sama dengan berapa? Tengah sama dengan misalkan 0 dulu. Kemudian kanan sama dengan
Nah, kanan sama dengan berapa nih? Kanan misalkan sama dengan, ini berarti 5, berarti array ke 4, misalkan indeks ke 4. Oke, sampai sini sudah kita ketahui ya, kirinya adalah 0, tengah 0, dan kanan sama dengan 4. Nah, ini sampai sini. Ini sudah diketahui misalkan 2, 5, 1, 5, 3. Cari nilai yang, inputkan nilai yang dicari, misalkan 2. Nah, nanti harapannya adalah muncul angkanya ketemu berapa. Nah, di sini berarti misalkan setelah dicari, maka kita menentukan nih. Di sini kita membuat sama dengan while di sini. While-nya left kurang dari sama dengan right. Maka di sini while kurang buka, left kurang dari right, berarti left-nya itu adalah kiri, kurang dari sama dengan kanan. Berarti apa? Jika kiri itu kurang dari sama dengan kanan, berarti 0 itu kurang dari sama dengan 4, maka dia melakukan perulangan di sini menggunakan while. Berarti ketika kiri itu kurang dari atau sama dengan kanan, maka dia tetap dilakukan perulangan. Karena kita tidak tahu while-nya itu sampai kapan, jadi kita tidak bisa menggunakan for. For itu bisa dipakai jika ada iterasinya jelas. Nilai awalnya kapan, nilai akhirnya kapan, itu jelas. Tapi kalau ini kan while-nya mungkin bisa 10, bisa 100, dan seterusnya. Nah, kalau sudah, baru kita tentukan nilai dari mid-nya dulu. Nilai dari mid-nya itu mengambil left dan right, ditambahkan, kemudian dibagi 2. Nah, di sini tinggal kita tambahkan. Tengah sama dengan apa? Tengah sama dengan dalam kurung kiri ditambah dengan kanan, kemudian dibagi 2. Seperti ini. Nah, kiri ditambah kanan dibagi 2. Kemudian dibuat kondisi if. If-nya apa? If AR ke I, AR ke tengah sama dengan nilai yang dicari, yaitu cari, maka ngapain? Maka di sini adalah mencetak nilainya, yaitu cout, misalkan data ditemukan, misalkan seperti itu ya. Selesai. Terus else if-nya apa? Misalkan jika AR tengah misalkan kurang dari cari atau lebih besar dari cari, sama saja ya berarti ya. Kalau kurang dari maka ngapain? Kemudian else-nya nanti ngapain, misalkan seperti itu. Nah, jika AR tengahnya itu kurang dari yang dicari, berarti posisinya AR itu berarti misalkan ini ada 5. Yang dicari misalkan di sini berarti nilai dari AR tengahnya itu kurang dari yang dicari, maka ngapain? Nah, kita lihat lagi di sini. Jika search itu lebih kecil dari AR mid, berarti AR mid-nya berarti pasti lebih besar ya. Kalau lebih besar, maka ini AR-nya lebih besar. Nah, di sini, sedangkan di sini adalah AR-nya lebih kecil. AR-nya lebih kecil berarti pakai yang ini, left sama dengan mid plus 1. Berarti di sini tengah sama dengan apa? Tengah sama dengan kanan. Left plus 1 ya di sini ya. Left sama dengan mid plus 1, Kiri sama dengan tengah plus 1. Oke, seperti ini. Berarti yang di sini apa? Berarti kanan sama dengan tengah min 1, seperti ini. Nah, tapi catatannya apa? Masih ingat tadi catatannya? Catatannya adalah sorting terlebih dahulu array-nya. Nah, di sini sudah di-sort belum nih? Ini kan masih acak nih.
Apakah 2 itu lebih kecil dari semua yang ada di sini? Kan tidak, ada angka 1 di sini ya. Maka kita sort terlebih dahulu. Sortnya adalah kita sort di sini. Misalkan saya menggunakan teknik sort. Kemarin sudah diajarkan ya, bubble sort sama selection sort ya. Ya nanti misalkan saya buat, saya tambahkan ini ada variabel J. Berarti for I sama dengan 0, kemudian I kurang dari 5, kemudian I plus plus. Nah, di sini saya ingin menggunakan for lagi, for J. J sama dengan 0, titik koma J kurang dari 5, titik koma J plus plus. Nah, seperti ini. Nah, apa yang harus kita cari? Berarti misalkan if apa? Jika AR ke I lebih kecil dari AR ke J, maka lakukan swap. Swap itu atau pertukaran. Berarti di sini misalnya, ini J ya kok I. Kemudian saya buat misalkan temporary, misalkan saya deklarasikan sama dengan 0 dulu misalkan. Oke. Di sini berarti saya buat temporary sama dengan AR ke I, kemudian AR ke I sama dengan AR ke J, kemudian AR ke J sama dengan temporary. Oke. Kemudian kita tinggal cetak arraynya. Nah, cetak arraynya kan sama nih di sini nih. Nah, saya buat, saya kopas saja sampai sini ya. Saya kopas, kemudian saya paste di sini. Oke, saya kopas sini. Coba kita running, apakah semua sudah jalan? Atau sebentar. Ini saya cut terlebih dahulu. Saya Ctrl X ya. Saya cut dulu supaya saya memastikan apakah sortingnya sudah berjalan dengan lancar atau belum. Misalkan seperti ini. Oke, saya ingin mencari 2. Misalkan ini masih belum diproses ya. Nah, berarti kan ini prosesnya adalah sudah terurut dulu nih. 1, 2, 3, 5, 5. Berarti sudah terurut ya. Nah, nanti di bawahnya nanti apakah ketemu atau tidak. Nah, nanti tinggal ini di yang sudah dicari. Berarti di sini misalkan saya buat cout. Cout-nya adalah nilai array setelah sorting. Misalkan seperti itu. Kemudian ENDL. Oke, seperti ini. Nah, berarti biar nanti muncul nilai arraynya. Misalkan saya ingin mencari berarti 3. Berarti nilai array setelah disort berapa, kemudian nanti muncul nilainya, kemudian bawahnya nanti rencananya adalah memunculkan bilangan yang dicari apakah benar atau tidak. Kemudian setelah di sini saya paste kembali while-nya. Oke, mari kita lihat. Apakah while-nya berjalan? Kalau di sini nanti nilainya tidak akan berhenti, maka while itu tidak akan berhenti, maka dia akan loop secara terus-menerus. Kita buktikan. Nah, misalkan ini ada 2513, berarti misalkan saya ingin mencari nilai 3 dulu misalkan. Ketika kita enter, apa yang terjadi? Ketika kita pause ya. Oke. Tulisannya di sini adalah data ditemukan, tetapi dia melakukan perulangan secara terus-menerus. Maka kata-kata data ditemukan tadi itu kan terjadi terus-menerus. Kita tinggal break. Setelah data ditemukan ya sudah kan? Kan tidak mungkin melakukan perulangan terus-menerus kan? Nah, seperti itu. Coba kita running lagi. Oke, misalkan saya ingin mencari nilai 3. Oke. Nilai array setelah disorting berarti 1, 2, 3, 5, 5. Berarti data ditemukan. Selesai kan?
Atau mungkin misalkan saya ingin mencari nilai berapa ya? 5. Berarti nilai juga data ditemukan. Nilai 1 misalkan. Saya running lagi. 1. Nah, juga data ditemukan. Bagaimana jika misalkan mencari nilai 7? Nah, 7 belum apa namanya? Belum muncul ya. Ya, nanti berarti tinggal ditulis else-nya. Oke. Mudah ya membuat aplikasi sederhana seperti ini ya. Berarti nanti tinggal else-nya nanti tinggal ini berarti dalam bentuk else if AR tengah lebih besar dari cari, kemudian else-nya nanti tinggal ditulis else data tidak ditemukan. Kan seperti itu ya. Oke. Ini kira-kira untuk algoritma linear search atau sequential search dan binary search atau bisection search. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu tadi. Nah, nanti tugas keduanya adalah membuat seperti ini, membuat seperti fungsi atau prosedur, silahkan. Kemudian, buatlah semua array itu berupa inputan, bukan diketahui seperti ini, bukan ya, bukan diinisialisasi, bukan ya, atau diketahui tidak, tapi diinputkan. Kemudian nilai cari juga diinputkan, kemudian nanti juga menampilkan bilangan yang dicari apakah ditemukan atau tidak. Oke, untuk penjelasan terkait dengan prosesnya ya, kemudian yang tadi ini ya, sampai sini ya. Berarti mencari nilai left, mid, sama right-nya. Nah, kemudian ini merupakan perbandingannya. Ini perbandingannya kan kalau menggunakan sequential search itu kan berarti mencari satu. Nah, itu kalau 0 sampai 23, kalau bilangannya 100 atau mungkin 1000, array-nya 1000, butuh berapa lama waktu yang diperlukan untuk looping sebanyak itu. Berbeda dengan kita menggunakan binary search, langsung dibagi, berarti yang sana, yang kanan ini sudah tidak perlu diproses kembali. Kan lebih menghemat waktu, lebih banyak ya, menguntungkannya lebih banyak di situ. Nah, itu tetapi syaratnya harus di sort terlebih dahulu. Oke, berarti tadi ada 2 tugas. Yang pertama tadi linear search, yang kedua adalah binary search. Nah, silakan bisa bisa dikembangkan untuk algoritmanya yang dipakai dan dimodifikasi, silakan. Untuk penugasannya kira-kira seperti itu dulu. Oke. Pertemuan kita saya cukupkan dulu sekian. Silahkan dikerjakan, ada 2 buah tugas yang menanti dan diharapkan dalam minggu ini juga dikumpulkan, karena apa? Minggu depan sudah mulai masuk ke ujian mid semester. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi setelah mid semester. See you semuanya. Thanks for watching.